Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Hajah Syamsidah MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan kelas 01. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rani Kusuma Dewi dengan nomor induk mahasiswa 2102085000014 dari kelas 01 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kasus intoleransi dalam ruang lingkup pendidikan. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu 1. Latar belakang yang menjelaskan mengenai latar belakang dari intoleransi. Yang kedua, tanda-tanda intoleransi. Yang ketiga, kajian teori yang menjelaskan mengenai pengertian, perilaku, dan dampak dari intoleransi. Yang keempat, gambaran kasus. Yang kelima, estimasi solusi. Dan yang keenam, kesimpulan. Untuk itu, langsung saja kita mulai pada pembahasannya. Pada pembahasan pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang dari kasus intoleransi. Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat pluralitas tinggi. Perbedaan berbagai aspek berupa agama, budaya, suku, ras, golongan, dan berbagai bentuk keanekaragaman yang lainnya menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Adanya sebuah perbedaan merupakan modal besar untuk membangun kehidupan yang penuh dengan kekayaan kehidupan. Setiap kelompok mampu saling memperkaya dan memberikan perspektif kehidupan yang bermanfaat guna meningkatkan kualitas kehidupan bersama. Sekolah atau lembaga pendidikan sejatinya adalah ruang bertemunya segala perbedaan dan keberagaman, sehingga di dalamnya memungkinkan terjadi interaksi sosial yang kuat. Lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat belajar mengajar yang netral dan mampu menjunjung tinggi persatuan dalam kemajemukan. Namun, pada kenyataannya sekolah justru yang paling rentan terkontaminasi adanya sikap intoleransi dan radikalisme. Contoh nyata adalah pemberlakuan seragam pada sekolah negeri yang didominasi oleh identitas agama tertentu, pelaksanaan doa belajar bersama, upacara, dan lain sebagainya yang juga menunjukkan pengakuan bahwa agama lain tersebut adalah agama mayoritas. Penyediaan tempat ibadah yang mengutamakan agama mayoritas, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah-sekolah justru menjadi wadah persemaian benih-benih intoleransi dan radikalisme yang mengarah pada perpecahan. Maka, tidak heran jika sering dijumpai perilaku bullying dari kelompok mayoritas pada kelompok yang minoritas. Kemudian, pada pembahasan yang kedua, ada tanda-tanda intoleransi. Ditandai dengan 4 aspek, antara lain demonisasi dan kebencian, diskriminasi, kriminalisasi, dan kekerasan. Demonisasi dan kebencian muncul ketika pemerintah daerah bekerja sama dengan kelompok radikal untuk menekan kelompok tertentu. Diskriminasi ketika suatu kelompok dengan kelompok lainnya tidak diberlakukan secara adil. Kriminalisasi ketika upaya hukum dilakukan untuk menciptakan hierarki status keagamaan. Dan terakhir, kekerasan yang bersifat sektarian dan komunal. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu kajian teori. Yang pertama merupakan pengertian dari intoleransi. Intoleransi adalah kata yang memiliki makna negatif dan merupakan lawan dari kata toleransi. Intoleransi adalah suatu kondisi di mana suatu kelompok seperti masyarakat
kelompok agama, atau kelompok non-agama yang secara spesifik menolak untuk menoleransi praktik-praktik para penganut atau kepercayaan yang berlandaskan agama. Sikap intoleransi seringkali tidak manusiawi, sehingga memicu konflik dan kebencian atas sebuah perbedaan. Orang intoleransi akan dengan mudahnya tidak menghargai dan merendahkan orang lain. Selanjutnya, yang kedua yaitu perilaku intoleransi. Perilaku intoleransi merupakan perilaku yang menyimpang, yang dapat merugikan orang lain. Adapun contoh perilaku tersebut yaitu 1. Membedakan perilaku terhadap murid. Misalnya, seorang guru yang hanya baik kepada murid yang pintar dalam bidang tertentu, contohnya matematika, dan murid yang tidak terlalu bisa matematika akan dipandang sebelah mata. 2. Mewajibkan siswa yang berbeda agama untuk mengikuti mata pelajaran agama tertentu. 3. Memukul rata kewajiban siswa yang mampu dan siswa yang tidak mampu. Dan yang ketiga, dampak dari intoleransi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, intoleransi adalah paham atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi. Adapun dampak negatif intoleransi dari kurangnya pemahaman atas keberagaman diantaranya yaitu 1. Adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat, bisa karena ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan kebudayaan. 2. Memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik, sehingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan lain. Sikap ini mendorong konflik antar kelompok. 3. Terjadinya konflik ras, suku, atau agama. 4. Terjadinya kemunduran suatu bangsa dan negara karena pemerintah sulit membangun kebijakan. 5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dan yang keenam, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Kemudian, pembahasan yang keempat yaitu membahas mengenai gambaran kasus. Kasus intoleransi dalam ruang lingkup pendidikan ini cukup sering terjadi pada sekolah-sekolah di kota-kota yang ada di Indonesia, terkhusus pada sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kasus pertama dan kasus kedua terjadi di Bali. Pada kasus ini, siswa yang beragama Muslim dilarang untuk mengenakan hijab atau jilbab. Pada kasus ketiga terjadi di Yogyakarta, tepatnya pada salah satu sekolah menengah atas. Kepala sekolahnya mewajibkan siswanya untuk mengikuti kemah di hari Paskah. Hal itu membuat guru agama Katolik dan Kristen protes, namun tidak ditanggapi oleh kepala sekolah. Tetapi pada akhirnya pihak sekolah mengubah tanggal perkemahan setelah ada desakan dari pihak luar. Pada kasus keempat terjadi di Sragen, Jawa Tengah. Seorang siswa aktivis kerohanian Islam atau Rohis merundung siswi lainnya karena tidak berhijab. Kasus ini kemudian viral dan menarik begitu banyak perhatian. Pada akhirnya, siswi yang dirundung pindah sekolah ke kota lain karena korban merasa tidak aman dan nyaman dengan cara temannya yang terlalu masuk ranah privasi dirinya. Kemudian, pada kasus kelima terjadi di Sulawesi Selatan. Pada sebuah universitas yang mengharuskan siswinya menggunakan hijab atau jilbab pada saat berada dalam area kampus. Selanjutnya, pembahasan yang kelima, yaitu estimasi solusi. Dari banyaknya kasus intoleransi di sekolah, itu sangat memprihatinkan. Terlebih, kasus itu terjadi di sekolah negeri yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman untuk menimba ilmu pendidikan. Dari kasus ini, saya dapat memberikan beberapa solusi, di antaranya sebagai berikut. 1. Tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain. 2.
peduli terhadap lingkungan sekitar. 3. Tidak mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik. 4. Dapat menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan. 5. Mampu menumbuhkan rasa saling peduli kepada sesama agar terjalin hubungan yang dinamis. Selanjutnya, pembahasan yang keenam, sekaligus pembahasan yang terakhir, yang membahas mengenai kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari pembahasan mengenai kasus intoleransi dalam ruang lingkup pendidikan yaitu: intoleransi merupakan sikap abai atau rasa ketidakpedulian terhadap eksistensi orang lain. Intoleransi juga merupakan perilaku menyimpang yang dapat merugikan orang lain. Contoh dari perilaku intoleransi yaitu seperti membedakan perilaku terhadap murid, mewajibkan siswa yang berbeda agama untuk mengikuti mata pelajaran agama tertentu, dan memukul rata kewajiban siswa yang mampu dan siswa yang tidak mampu. Dampak dari perilaku intoleransi tersebut ialah terjadinya konflik antar ras, suku, dan agama. Kemudian, adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah tadi pembahasan mengenai kasus intoleransi dalam ruang lingkup pendidikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.